Halo teman-teman pendengar podcast dimanapun, siapapun, kapanpun, bagaimanapun, atas alasan apapun kalian mendengarkan podcast ini, selamat datang. Welcome, Rahajeng Rauh di podcast lah pokoknya. Akhirnya kita ketemu lagi setelah jeda yang sangat panjang dari episode 4 ke episode 5 ini. Nah, di episode kelima ini, we will back to habit. Kita akan gibahin setan, kita akan gosipin hantu. Hantu mana yang kita akan gosipin ya kali ini ya? Just check these stories out. Oke, gosip pertama datangnya dari tanteku. Jadi kalau misalnya aku sama tanteku atau dan ibu atau dan ya, gimana sih? Salah. Ya gak apa-apa, udah lanjut. Oke. Jadi kalau aku, tanteku, dan ibuku lagi kumpul, kita gibahin setan, bukan gibahin orang atau tetangga. Kenapa? Ya dosa kayaknya gibahin orang. Emang gibahin setan gak dosa? Enggak lah. Kayak gibahinnya tentang apa? Bingung aku. Udah lama gak take podcast begini. Gak apa ya? Gak usah di-cut yang begini-begini mah. Jadi ceritanya begini. Tanteku itu kan pensiunan guru. Beliau mengajar di salah satu SMP negeri di Denpasar. Nah, beliau itu sering lembur. Dan kalau lembur, beliau bekerjanya itu di ruang multimedia. Beliau pasti di sana tuh sendiri. Nah, di sana tuh kan banyak ada komputer dan juga mesin printer. Suatu sore, tanteku ini masih lembur sendiri nih di ruang multimedia. Tiba-tiba terdengar suara printer yang hidup dan seperti sedang memproses kertas. Tahu kan teman-teman kalau misalnya kita baru hidupin printer, itu akan ada suara kayak nget-nget saat printer itu baru hidup. Dan seperti juga suara saat printer itu sedang mengambil kertas dari itunya apa itu namanya, nggak tahu, kayak gitu lah. Nah terus tanteku kira ada yang mengeprint gitu, mungkin ada ini nih, ada orang nih yang perinannya tadi tercancel dan baru terprint sekarang. Yaudah beliau lanjut kerja. Terus suara itu berhenti. Kemudian saat beliau sibuk kerja lagi, suara itu muncul lagi. Penasaran toh, didekatilah printer itu yang tempatnya di pojokan. Dideketin printernya, ternyata usut punya usut, printernya mati dong. Terus gimana dia bisa berbunyi seperti itu? Yang di sana itu cuma ada satu printer, saudara-saudara. Terus masih positive thinking, beliau lanjut kerja tanpa mempedulikan printer itu, walaupun takut ya, cuman sudahlah gitu. Nah pas beliau udah selesai, datanglah pegawainya. Ada pegawai kan masih di sekolah. Terus tanya, loh ibu berani di sini sendirian gitu? Berani kok pak, tadi aja tuh printernya bunyi kayak ada yang ngeprint. Oh udah biasa tuh bu, saya juga kalau misalnya lagi kerja sendiri di sini, printernya suka kayak gitu bunyi sendiri, padahal dalam keadaan mati. Dan apakah tanteku kapok untuk kerja sore-sore sampai lembur di ruang multimedia lagi? Enggak. Emang agak susah ya. Sorry. Ya tanteku itu emang logis dan juga bukan penakut. Jadi dia tetap kerja dan tetap lembur. Nah, berikutnya karena tadi barusan ada ribut-ribut di belakang, backsoundnya itu ibuku lagi ngobrol sama tanteku yang tadi aku ceritain dan juga temennya. Hey, ngomong-ngomong soal temannya ibuku yang tadi ngobrol di sini juga,
ada cerita menarik nih dari dia. Tadi aku barusan ngobrol juga sama mereka di sana. Ada sebuah cerita menarik yang dia ceritakan dan aku juga baru tahu. Jadi gini, temannya ibuku ini sering banget datang ke rumah, sering bantu-bantu di rumah. Begitu juga suaminya. Kita panggil aja Bu Sri dan Pak Sri. Ya biar gampang. Itu nama samaran. Jadi kalau Bu Sri sering bantuin ibuku bersihin rumah, sering nemenin ibuku kemana-mana. Kalau Pak Sri ini sering bantuin bapakku untuk memotong rumput, mengurus kebun yang di rumah, terus bantu macam-macam deh pokoknya. Nah kebetulan bapakku ini emang suka berkebun. Beliau punya kebun di rumah, terus juga ada satu kebun yang letaknya masih di dekat rumah juga, tapi di atas Tukat Penganyutan. Di Bali, Tukat Penganyutan itu adalah sungai yang biasa digunakan untuk menghanyutkan sisa-sisa pembakaran saat ngaben. Itu gampangnya ya. Ada penjelasan lebih lanjutnya ada, tapi akan sangat panjang sekali kalau aku jelasin tentang Tukat Penganyutan. Jadi segitu aja cukup. Nah, kebun kami itu ada di atas Tukat Penganyutan itu. Di sana bapakku menanam cabai, bunga-bungaan untuk sesajen, buah-buahan, ubi, singkong, ya pokoknya banyak banget yang ditanam. Dan memang lokasinya strategis di pinggir jalan dan di pinggir sungai, dekat sungai. Dan sungainya itu juga kayak bertingkat gitu loh, ada air terjunnya. Nah, suatu hari Pak Sri ini sedang mancing di sungai yang agak hulu, yang agak atasan, masih dekat dengan kebun bapakku juga. Saat dia asik mancing, tiba-tiba bapakku datang, terus nyapa dia, ngobrol lah mereka kan, ngobrol. Kemudian bapakku pergi. Nah, Pak Sri ini lanjut mancing. Sampai di rumah, setelah mancing, Pak Sri cerita dong sama Bu Sri kalau tadi pas dia mancing ketemu dan ngobrol sama bapakku di kebun. Nah, Bu Sri ini ingat kalau hari itu bapakku, ibuku dan juga tanteku sedang pergi melayat ke Singaraja, yang mana jarak antara Denpasar dan Singaraja itu jarak tempuhnya 2 jam. Nah, saat Pak Sri ngobrol sama bapakku di sungai, ketemu di sungai itu sekitar jam 3 sore. Nah, di chat ibuku, Bu Sri tuh nanya, Bu, tadi pulang jam berapa dari kondangan? Dari kondangan? Kok kondangan sih? Melayat. Dari melayat ke Singaraja. Terus ibuku bilang, jam 5 ini juga baru nyampe, Bu. Tadi soalnya berhenti-berhenti lama, makan, ngopi, segala macam. Oh ya, Pak D tadi ada ke kebun ya, Bu? Nah, Pak D ini adalah panggilannya bapakku ya. Nggak ada, Bu. Pulang dari melayat itu langsung nyiram dia di kebun di rumah gitu. Nggak ada kekebunan di sungai. Emang kenapa? Tanya ibuku gitu. Yang bener, baru pulang jam 5, Bu. Iya, baru pulang jam 5. Emang kenapa? Enggak, tadi suamiku, Pak Sri, kan mancing tuh di sungai dekat kebun. Katanya ngobrol sama Pak D sekitar jam 3 itu, Bu. Jam 3 kita masih di jalan, Bu. Kata ibuku lagi. Ah, masa? Terus yang dilihat sama suamiku siapa? Yang diajak ngobrol siapa? Lah, nggak tahu, kata ibuku. Ya memang lokasi kebunku dan Tukat Penganyutan itu cukup dibilang mistis ya mistis karena memang situasinya seperti itu gitu. Dan dari sejak itu Pak Sri itu nggak berani lagi datang ke kebun bapakku sendirian atau ke sungai sendirian. Pasti dia ngajak temen atau kalau misalnya ada perlu apa, ingin minta apa dari hasil kebunku, dia pasti nungguin bapakku dulu. Itu nggak berani, walaupun disuruh sama bapakku ngambil sendiri, dia tuh nggak berani. Itu tuh barusan aja nih aku diceritain sama Bu Sri, langsung dari narasumbernya sendiri. Oke, itu dia cerita kedua. Apakah ada cerita ketiga? Tentu saja ada.
Nah, di cerita ketiga ini masih ada hubungannya sama Bu Sri ya. Jadi selain Bu Sri itu sering bantuin ibuku di rumah, beliau juga aku mintain tolong untuk antar jemput anakku di sekolah. Sebenarnya Bu Sri bekerja di sebuah villa yang letaknya itu nggak jauh dari rumahku, terus nggak jauh juga dari sekolahnya anakku. Jadi setelah jemput anakku sekolah, biasanya diajak dulu di villa, baru sorenya pulang. Suatu hari, aku baru pulang kerja sekitar pukul 4 sore. Itu rumah dalam keadaan sepi, bapakku nggak ada, ibuku belum pulang kerja, terus anakku juga nggak ada, kayaknya masih di villa sama Bu Sri. Jadi ya udah, aku santai-santai, aku kamar mandi, aku duduk di toilet sambil main HP. Nah, ayo ngaku siapa di sini yang suka duduk di toilet sambil main HP sama kayak aku, hahaha. Back to the story. Jadi aku duduk main HP, aku nggak nyalain keran kan ya, main HP, terus aku dengar suara anakku manggil, Bu, gitu. Nah biasanya kalau anakku datang sama Bu Sri datang itu aku pasti dengar suara motor, tapi itu aku nggak dengar suara motor, aku cuma dengar anakku manggil sekali itu aja, Bu. Aku pikir oh mungkin Bu Sri buru-buru, jadi anakku cuma diturunin di depan terus dia pulang gitu kan. Aku tunggu beberapa lama, kok nggak ada suara lagi, nggak ada pergerakan. Biasanya kalau anakku pulang itu pasti selain Bu, dia akan teriak-teriak gitu, manggil-manggil, Bu, I'm home, Mommy, I'm coming, I'm home, where are you? Biasanya kayak gitu. Cuma itu kok sepi banget, kok nggak ada suara, kok nggak ada yang manggil-manggil. Terus aku penasaran dong, aku chat lah Bu Sri. Aku chat, aku nanya, Bu Sri lagi di mana? Lama nggak dibalas, aku tungguin, terus dibalas. Dia bilang, kenapa Ge? Ibu masih di villa nih. Panggilanku Ge ya. Ibu masih di villa nih. Ini ibu baru aja mandiin Tugus. Nama anakku Tugus. Ini ibu barusan baru habis mandiin Tugus nih. Ntar lagi pulang. Aku jawab, oke Bu. Terus aku taruh handphonenya. Aku diem dong. Nah, kalau anakku masih di villa, terus tadi yang manggil aku Bu itu siapa dong? Aku ceritain ini ke Bu Sri setelah dia balik dari nganterin anakku. Terus Bu Sri bilang, nah lo itu siapa? Ya aku sih ngambil pusing ya itu siapa, karena pernah ngalamin yang lebih ekstrim juga sebelumnya. Ada di episode 2 kalau nggak salah di podcast ini. Jadi siapa yang membukakan aku pintu kemarin itu? Mungkin makhluk yang sama, I don't know. Ya. Well, itu tadi cerita pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama dari tanteku, yang kedua dari Bu Sri dan suaminya, yang ketiga dari aku sendiri. Nah, terima kasih ya teman-teman udah dengerin podcast lah pokoknya. Jadi kalau kalian pengen asupan cerita-cerita horor, pengen baca, kalian bisa langsung ke Twitterku di @putridurga, bisa baca-baca di sana. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya podcast lah pokoknya, di follow Spotify podcast lah pokoknya, terus di like postingannya. Aku pamit dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.